Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa mengikuti kajian pemikiran keislaman pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, pada waktu sore hari ini, akan diselenggarakan kajian pemikiran keislaman yang pembahasannya adalah kajian kitab Al-Usul As-Salasah. Sekarang sudah memasuki pertemuan ke-10 dan insyaallah ta'ala akan dibawakan oleh Al-Ustaz Sayyid Tasdiq Hafizahullah. Untuk lebih mengefisienkan waktu, dengan ini kami persilahkan kepada Ustaz untuk membawakan kajian kitab Al-Usul As-Salasah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pemirsa yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya sehingga kita bisa kembali dipertemukan di dalam majelis ilmu ini walaupun hanya secara virtual. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang berkah dan bermanfaat kepada kita semuanya, dan dengannya memudahkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terus kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiur Rahmah, yang dengannya tentu kita mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai syafaat kita pada hari kiamat dan mengumpulkan kita bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya nanti. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan syarah Salasatul Usul atau syarah Al-Usul Ats-Tsalatsa, 3 landasan pokok dalam Islam atau 3 landasan utama dalam Islam yang wajib kita ketahui. Dan kita masih berada pada landasan pokok yang pertama. Pembahasan yang akan kita bahas selanjutnya tentang di antara bentuk ibadah yang lainnya adalah adz-dzabhu, yaitu penyembelihan. Adz-dzabhu atau penyembelihan. Qala rahimahullahu taala, wa dalilul dzabhi qauluhu ta'ala. Wa dalilul dzabhi qauluhu ta'ala, dan dalil tentang penyembelihan bahwasanya penyembelihan termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau jenis ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang ketika tentunya diniatkan untuk Allah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, qul inna solati, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, inna solati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan sembelihanku. Nusuk di sini bermakna sembelihanku yang lebih khusus. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dan hidup serta matiku lillahi, hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. La syarikalah, sama sekali tidak ada sekutu baginya. Dan tentunya ini diantara doa iftitah atau salah satu doa iftitah yang ada riwayatnya yang dianjurkan kita membacanya sebelum membaca suratul Fatihah di dalam salat kita. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lirabbil alamin. Ya, sungguhnya salatku, sembelihanku,
hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Seandainya kita betul-betul berusaha mentadabburi dan memaknai apa yang kita baca di saat kita sholat dan di saat kita membaca ayat ini, maka kita betul-betul akan berusaha mengikhlaskan segala pekerjaan kita, segala perbuatan kita hanya untuk Allah semata. Kita akan teringat bahwasanya tujuan kita hidup di dunia ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Di sini beliau sebutkan wa minas sunnah, dan diantara dalil tentang sunnah, dalil sunnah yang menyebutkan ya dalil tentang penyembelihan ini bahwasanya termasuk ibadah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dzabaha li ghairillahi. Allah melaknat atas orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Artinya apa? Ya, bahwasanya penyembelihan ini adalah ibadah yang tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah. Maka barang siapa yang memperuntukkannya kepada selain Allah, maka telah mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk kesyirikan tentunya. Ya, kalau diperuntukkan kepada selain Allah dengan firman Allah yang tadi, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Kemudian fa in fa'ala dzalika taqarruban ila Allah wa ibtigha mardati fadzalika min ibadah allati yuhibbuha Allah taala. Nah, jadi asalnya penyembelihan itu adalah sesuatu yang mubah, ya, dan tentunya akan menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jikalau diperuntukkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan termasuk kategori ibadah. Qauluhu ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sambungan daripada ayat yang tadi dalam surat Al-An'am ayat 162 sampai 163, yaitu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Oleh dengan itulah aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ana awwalul muslimin, dan akulah adalah orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nusuki ay dabhi liqaulihi ta'ala. Nusuki di sini diartikan tentang apa? Penyembelihan. Ya. Apa dalilnya bahwasanya di sini berarti penyembelihan? Karena Al-Qur'an itu menafsirkan antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Nah, di antara ulama menafsirkan bahwasanya nusuki di sini bermakna dzabhi, bermakna sembelihan, diambil dari firman Allah yang lainnya. Itu dalam surah Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Iya, didahulukan kalimat perintah salat. Fasholli li rabbika, maka dirikanlah salat untuk Tuhanmu, wanhar, dan lakukanlah sembelihan. Iya, maka dari sinilah para ulama kita yang menafsirkan bahwasanya nusuki di sini bermakna dzabhi. Iya, berlandaskan dari ayat yang lainnya fasholli li rabbika wanhar. Karena ayat yang tadi itu inna sholati wa nusuki. Sesungguhnya salatku dan nusukku. Dan dalam suratul Kautsar ini perintah untuk menegakkan salat, kemudian penyembelihan. Makanya ulama kita menyebutkan nusuki bermakna dzabhi, yaitu sembelihanku. Dalam ayat lain Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 37, Allah menyebutkan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai daging dan darahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai adalah takwa kita. Ya, bukan berarti kita menyembelih Allah butuh sembelihan kita. Tapi dibalik dari penyembelihan kita itu adalah untuk mencapai
ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang menyembeli ya membaca bismillah juga tapi ria, bukan untuk Allah. Bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi untuk membangga-banggakannya. Melakukan udhiyah misalnya, kurban. Yang mau dikata bahwasanya dia adalah orang yang ya mau dipuji-puji, ya, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi min dzalik. Ini yang sangat berbahaya. Bersedekah, ya, beribadah bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dalam penyembelihannya menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha", liqouli ta'ala afwan, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Itulah diantara syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'azzim sya'airallah, maka barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, fa innaha min taqwal qulub, maka itulah diantara menunjukkan ketakwaan hati. Ya. Qauluhu rahimahullah taala wa minas sunnah, adapun penjelasan hadis yang disebutkan oleh penulis yaitu apa? Hadis yang lengkapnya dalam riwayat Muslim, yaitu yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu. Dari sahabat Ali radhiyallahu anhu qol, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukanku, ya, menyampaikan kepadaku hadis yaitu 4 perkara, 4 kalimat. La'anallahu man dzabaha li ghairillahi. Jadi Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau SAW bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillahi. Allah melaknat orang yang menyembeli kepada selain Allah. Menyembeli untuk selain Allah. La'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya. La'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknat, ya, laknat Allah Subhanahu wa taala atas orang yang membantu perbuatan bid'ah. Ya, membantu orang yang membuat perbuatan bid'ah atau yang pelaku bid'ah. La'anallahu, maksudnya tentunya yang memberikan perlindungan kepada ahlu bid'ah yang untuk mengerjakan perbuatan bid'ahnya. La'anallahu man ghayyara manaral ardh. Jadi di antara kenapa disebutkan la'anallahu man la'ana walidayhi, laknat Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang melaknat orang tuanya. Dalam riwayat yang lain, sahabat ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin seorang melaknat orang tuanya?" Ya, mungkin kalau di zaman sekarang ada. Karena begitu durhakanya anak tersebut. A'udzubillahi min dzalik. Apa kalau di zaman dahulu, ya, bagaimana mungkin orang melaknat orang tuanya atau mencela orang tuanya? Maka dalam riwayat lain disebutkan, ya, ketika seseorang mencela orang tua seseorang, ketika bertikai dengan seseorang misalnya, ya, kemudian orang yang bertikai ini saling melaknat, antara dia melaknat orang tua orang yang lawannya tersebut, maka otomatis setelah dia melaknat orang tua, ya, lawannya tersebut, maka lawannya pun tersebut melaknat orang tuanya sendiri, memberikan laknat kepada orang tua yang lawannya juga. Jadi saling melaknat. Ini. Olehnya itu juga dalam satu ayat disebutkan, la tasubbu, ya, janganlah kalian mencela, ya, Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, tentunya di hadapan orang kafir mereka. Kenapa? Fayasubbullaha, ya, karena menyebabkan mereka juga akan mencela Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita tidak boleh melaknat Tuhan-tuhannya, ya, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala di hadapan penyembah-penyembah Tuhan tersebut.
penyembah berhala tersebut. Kenapa? Akan berimbas nantinya mereka juga akan mencela Allah Subhanahu wa taala. Ya, perlu dipahami seperti ini ya. Karena ada apa namanya? Perlawanan. Ada perlawanan seperti itu. Ketika kita mencela Tuhannya, orang non muslim misalnya di hadapan mereka, mereka juga akan melaknat Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga akan mencela Allah Subhanahu wa taala. Maka dilarang kita untuk mencela Tuhan yang muslim yang dianggap Tuhan oleh mereka di hadapan mereka. Karena akan menyebabkan mereka juga mencela Allah Subhanahu wa taala. Anwa' dzabh. Di antara jenis-jenis adzabah penyembelihan, an-naul awal adzabahu lillah. Ya, di sini dibagi dua secara umum penyembelihan. Pertama, penyembelihan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini pembagian yang pertama. Adzabahu lillahi ibadatun 'azimatun. Penyembelihan untuk Allah Subhanahu wa taala termasuk ibadah yang sangat agung. Yuhibbuhallahu azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai perbuatan penyembelihan ini ketika ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika syuriat al-udhiyah. Oleh karena itu disyariatkannya apa? Udhiyah. Ya, berkurban di hari raya Idul Adha. Wal aqiqah, dan juga disyaratkannya akikah. Akikah di saat kita ya dikaruniai seorang anak. Ya, kalau anak laki-laki maka disunahkan 2 ekor kambing. Kalau anak perempuan maka dianjurkan 1 ekor kambing. Wal hadihi, ya termasuk diantaranya al hadi. Hewan hadiyu ini adalah hewan yang disembeli di saat melakukan ya diantara manasik haji. Ada namanya al hadiyu. Ya, terutama bagi orang yang melakukan haji tamattu atau qiran. Nah, maka mereka menyembeli hadiyu namanya di situ. Ya. Dan ini tentunya ketika hal ini dilakukan, ya menyembeli kurban di hari raya kurban, ya di hari raya Idul Adha, akikah dan sebagainya, yang memang ada perintahnya secara khusus, maka ketika dilakukan ini mendapatkan pahala. Wal udhiyatu la tusamma udhiyatan illa ma dhubiha fi ayyamin nahar. Dan tentunya udhiyah ini tidaklah dikatakan udhiyah kecuali hanya dilaksanakan pada hari raya Idul Adha. Raya Idul Adha dan ayyamut tasyrik, dan ditambah dengan pada hari raya pada hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Karena hari raya Idul Adha itu pada tanggal 10. Maka orang itu menyembeli, disyaratkan menyembeli hewan kurban itu pada tanggal 10 pada hari raya, 11, 12, 13 sampai tanggal 13 saja waktunya. Wal aqiqatu ma dhubihat anil ma'lud. Adapun akikah adalah apa yang disembeli ya karena kelahiran seorang anak. Fi ayyil waqt illa anna sunnah dhabaha fi yaumis sabi' min wiladatihi. Pada waktu kapan saja. Walaupun sunnahnya lebih afdolnya itu dilaksanakan pada hari ke-7 dari kelahiran. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, an-naw' tsani, sembelihan yang kedua, jenis sembelihan yang kedua adalah sembelihan yang ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wadzabahu li ghairillah sawa'un kana li awliya aw al-jin aw lisyayatin aw al-kawabib fa innahu min nasyirkil akbar. Maka ketika sesembelihan itu ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, untuk orang mati, untuk jin, syaitan tentunya, untuk bintang dan lain sebagainya untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka inilah termasuk syirik besar. Syirik besar. Liqaulihi ta'ala qul inna sholati, sebagaimana
Ya, firman Allah yang telah kita sebutkan di awal pertemuan tadi. Katakanlah bahwasanya salatku ya dan sembelihanku dan hidup dan matiku hanya untuk Allah semata. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah tersebut. Wa kadzalika idza dzabaha al-insanu lil jinni khaufan minhum. Begitu pula jikalau seseorang menyembelih sesuatu kepada jin karena takut dari jin tersebut, wa yadkhul fi dzalika ma dzubiha lit-ta'zim, dan juga termasuk di dalamnya ketika menyembelih untuk pengagungan, untuk kedatangan sultan, kedatangan raja misalnya, untuk pengagungan, bukan untuk menjamu. Iya, bukan tujuan untuk menjamu, tapi memang untuk mengagungkan. Iya, perlu dibedakan tentang menjamu dengan mengagungkan. Awil amir, atau datangnya pemimpin, pejabat misalnya, bukan alasan untuk menjamu, tapi memang untuk karena mengagungkan dia. Ya, maka ini termasuk idza nawa bi ta'zim. Maka jikalau dia menyembelih untuk mengagungkan orang yang datang tersebut, maka ini termasuk kesyirikan. Wa hadhihi dzabihatu haramun. Adapun yang semacam ini adalah haram tentunya, la yajuzu aqluha li'anha mimma uhilla biha li ghairillahi. Maka hal ini tentunya tidak boleh dimakan sembelihan tersebut karena disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sawa'un qala 'alaiha bismillah aw lam yaqul. Walaupun dia menyebut nama Allah di saat menyembelihnya ataukah tentunya lebih-lebih kalau tidak menyebutnya. Maka sebagai kesimpulan untuk pembagian penyembelihan ini ada 5 hal. Ada 5 keadaan. Yang pertama, idza qala 'alaiha bismillah wa nawa biha at-taqarrub ila Allah fa hadha adzabahu ibadatun lillah. Jikalau dia menyembelihnya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka tentu ini merupakan ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keadaan yang kedua, idza lam yaqul 'alaiha bismillah. Jikalau dia menyembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan sengaja dan tidak meniatkan untuk pendekatan kepada siapapun, bukan untuk Allah dan bukan untuk selainnya, tapi dia tidak menyebutkan nama Allah secara sengaja, ya, maka ini termasuk sembelihan yang tidak boleh juga dimakan. Walaupun dia tidak meniatkan untuk siapa-siapa. Karena kenapa? Tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun tidak sampai kepada kesyirikan, tapi tidak boleh memakannya karena tidak disebutnya nama Allah Subhanahu wa taala secara sengaja. Ini yang kedua. Yang ketiga, in qala 'alaiha bismil masih. Nah, kalau dia menyebutkan nama selain Allah, misalnya menyebut nama Al-Masih, menyebut nama Isa, menyebut nama Yesus misalnya, ya, wa nawa biha taqarrub ila Allah, dan walaupun dia tujuannya untuk takarrub kepada Allah, tapi yang disebut bukan nama Allah, hadhihi dzabihatu la yahillu akluha. Dan ini juga maka termasuk tidak halal untuk dimakan. Li'annaha dzubihat ala ghairi ismillah. Karena ini juga merupakan sembelihan yang disembelih tidak menyebut nama Allah dan termasuk minasyirk, dan termasuk di antara bentuk kesyirikan. Kenapa? Karena ketika kita membaca bismillah, jamaah sekalian, artinya apa bismillah itu? Adalah meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita makan bismillah, ya. Artinya apa? Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, saya meminta tolong kepada Allah agar diberkahi. Ya, kita punya makanan, diberkahi kita punya minuman, diberkahi kita punya pekerjaan. Mengawali kebaikan-kebaikan, maka kita dianjurkan membaca bismillah. Ini artinya apa? Meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala.
Begitu pula dalam menyembelih bismillah, kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk apa? Ya, meminta pertolongan kepada selain Allah. Biarpun ratusan yang disembelih, ya mas sekalian, tapi tidak menyebut nama Allah atau yang disebut adalah nama selain Allah, maka itu tidak halal. Ya, itu tidak halal. Yang keempat, qala 'alaiha bismillah. Sebaliknya, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi tujuannya bukan untuk Allah. Misalnya, dia datang ke kuburan untuk menyembelih. Karena untuk memenuhi nazarnya misalnya. Kalau saya selesai ujian lulus, saya akan datang ke kuburan wali ini dan menyembelih. Dia menyebut nama Allah, tapi tujuannya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kepada kuburan, kepada yang lain. Maka ini termasuk kesyirikan. Termasuk kesyirikan. Begitu pula jikalau dia sembelih menyebut nama Allah tapi dia tujukan karena pengagungan datangnya seorang pejabat misalnya. Bukan untuk apa? Penjamuan tamu. Tapi niatnya memang karena mengagungkan orang tersebut. Bukan sekedar penjamuan tamu. Ya. Baik itu yang syaitan atau yang tampak dari golongan manusia tentunya, ya seperti kita katakan raja misalnya datang atau pejabat, maka ini termasuk ya hal yang terlarang untuk dimakan juga. Kemudian keadaan yang kelima, adzabahu al-mubah, penyembelihan yang hukumnya mubah, yang asalnya mubah, yang tidak termasuk mendapatkan pahala di saat melakukannya. Ya. Maksudnya adalah ketika meniatkannya. Ma yadbahuhul insan wa yadhkur smallah alaihi. Kalau kita menyembelih misalnya hewan, apa itu ayam atau sapi atau kambing, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala tanpa diniatkan untuk siapapun. Tanpa diniatkan untuk ibadah. Tapi sekedar untuk memang mau makan. Ya kumpul untuk makan ya, atau seorang penjual ayam misalnya. Baca bismillah, jual. Ya, sebagainya. Maka atau kita kedatangan tamu misalnya, bukan untuk mengagungkan tapi memang karena kenapa? Haknya tamu untuk dijamu dengan baik. Maka ini termasuk hal yang mubah dan boleh dimakan tentunya. Dan boleh dimakan tentunya. Ya, yang boleh dimakan tentunya. Li'annahu dzukira smullahi alaihi, dzikra smullahu alaihi walakin idza nawa. Namun jikalau dia niatkan untuk ibadah atau mendekatkan diri kepada Allah, maka dia termasuk dinilai sebagai ibadah yang berpahala. Ya. Dinilai dengan ibadah yang berpahala. Sekira sudah jelas ya pembagian 5 keadaan ini ya tentang penyembelihan. Misalnya orang yang menjual di pasar ya harus dia sebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika menyembelihnya. Amma tasmiyatu bi ghairi bismillahi, adapun menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala, misalnya dia menyebut nama Al-Qadir. Al-Qadir misalnya di sini adalah orang yang diagungkan pada saat itu seperti Abdul Qadir Al-Jailani atau bismi ya.
Afwan, jadi maksudnya di sini amma tasmiyatu bi ghairi ismillahi, adapun menyebut nama selain lafaz Allah. Nah, ini maksudnya. Kayyakul bismil qadir. Misalnya menyebut nama di antara nama-nama Allah SWT, Bismil Al-Qadir, ya. Dengan menyebut nama Al-Qadir, yaitu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan lafaz Allah. Tidak mengatakan bismillah atau bismil Al-Khaliq dengan menyebut nama Al-Khaliq, Maha Pencipta. Wa hadza mukhtalaf fihi. Maka ini termasuk persoalan yang ulama kita berbeda pendapat di dalamnya. Ya. Nama Allah juga disebut, tapi bukan menyebut bismillah. Bukan nama Allah yang khusus itu. Ya. Misalnya bismil khaliq, bismil rahim, bismil rahman. Ya, bukan mengatakan bismillah. Maka disinilah ulama kita berbeda pendapat, apa boleh atau tidak. Namun kata Syekh di sini, wal aqwa adamul jawaz. Ya. Namun yang pendapat yang paling kuat insyaallah adalah tidak diperbolehkan. Kenapa? Tidak adanya contoh dari Al-Qur'an atau dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan perbuatan tersebut. Sekira sudah jelas tentang penyembelihan ini. Nah, misalnya kalau kita tidak mengetahui apakah orang itu membaca bismillah ketika menyembelih atau tidak. Ya. Secara umum di tempat mayoritas muslim. Maka tinggalkan keraguan, ucapkan bismillah di saat makan. Ya. Dan juga tentunya sembelihan ahlu kitab, orang Nasrani atau orang Yahudi itu dibolehkan, dihalalkan sebagaimana dalam surah Al-Maidah. Ya, dibolehkan untuk dimakan. Sampai kita mendengarkan secara langsung mereka mengatakan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya di warung-warung, tentunya kita tidak tahu penjualnya ini orang Nasrani atau orang Islam. Ya. Kalau kita kemungkinan besar dia ketahui orang Nasrani, maka asalnya dibolehkan untuk dimakan sembelihannya sampai kita mengetahui bahwasanya dia menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Yang dibolehkan cuma ahlu kitab Yahudi dan Nasrani. Selain daripada itu haram. Sembelihan orang musyrik. Nasrani Yahudi termasuk orang musyrik juga, tapi dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah. Kalau dia adalah orang Hindu misalnya, selain daripada orang Nasrani, ya, atau orang Cina misalnya bukan orang Nasrani, maka tidak boleh dimakan sembelihannya. Kemudian kita beranjak kepada pembahasan yang selanjutnya tentang nazar. Qala rahimahullah taala, wa dalilun nazar qauluhu ta'ala. Adapun dalil tentang nazar, kita bahas tentang nazar sekarang. Ya, wa dalilun nadri qauluhu ta'ala. Adapun dalil nazar yang menunjukkan bahwasanya bernazar itu adalah ibadah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insan ayat 7. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ya, orang beriman itu yufuna bin nadhr. Mereka menepati nazarnya. Menunaikan nazarnya. Wa yakhafuna yawman, karena mereka tentunya takut pada hari kiamat, keadaan pada hari kiamat saat itu. Ya. Takut terhadap kondisi pada hari kiamat yang ketika bisa saja mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, naudzubillahi min dzalik. Maka mereka melaksanakan nazarnya. Qauluhu rahimahullah taala,
Wa dalilun nadar ayat dalil ala anna nadar ibadatun wa nadar asluhu laisa bimustahab bal huwa makruh. Adapun nazar jamaah sekalian, hukum nazar yang paling kuat pendapat dari para ulama, ya, asal hukum daripada bernazar, karena memang para ulama kita berbeda pendapat. Apa asal hukumnya bernazar itu? Apakah itu boleh? Apakah itu sunnah? Apakah itu makruh? Apakah itu haram? Ya. Maka pendapat yang paling kuat adalah hukum bernazar asalnya adalah makruh. Makruh. Sesuatu yang dibenci. Kenapa? Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, perlu dibedakan memulai nazar dengan menunaikan nazar. Kalau menunaikan nazar wajib hukumnya. Tapi kalau bernazar, di awal-awalnya bernazar, maka hukumnya makruh. Tapi kalau sudah bernazar wajib ditunaikan. Tapi dalam kondisi yang akan kita jelaskan kapan wajib ditunaikan. Kenapa dikatakan makruh? Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil nadri. Karena Nabi SAW asalnya melarang untuk bernazar. Sebagaimana dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha 'anil nadar. Bahwasanya Nabi SAW melarang nazar. Dan beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, innahu la ya'ti bi khair. Orang yang bernazar itu tidaklah mendatangkan kebaikan. Ya. Innama yustakhraju bihi minal bakhil. Tidaklah nazar itu kecuali keluar dari mulut orang yang kikir. Kenapa? Nanti dia mau beribadah nanti kalau dipenuhi kemauannya. Misalnya saya akan sholat puasa Senin Kamis kalau ya saya lulus misalnya. Tapi kalau tidak lulus dia tidak akan melakukannya. Ini kan bakhil namanya. Nanti dia mau beribadah, tekun beribadah ketika ingin dipenuhi permintaannya. Dan sekali lagi nazar ini tidaklah merubah takdir. Tidak merubah takdir. Iya. Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan di Lauhul Mahfuz. Bahwasanya begini nanti keadaannya, apakah dia bernazar atau tidak akan begini nanti keadaannya. Lakin idza nadhara lillahi. Namun penjelasan ulama kita dari hadis tersebut dan dari ayat tersebut, ya, jikalau dia bernazar untuk Allah Subhanahu wa taala, misalnya saya akan berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, ketika saya lulus atau ketika usaha saya berhasil misalnya, wajib al-wafa, maka menunaikan nazar hukumnya wajib. Tapi memulai nazar makruh. Tapi kalau sudah bernazar untuk Allah Subhanahu wa taala, tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka wajib dipenuhi. Wa usiba ala dzalika. Dan tentunya ketika dia mengerjakan kewajiban tersebut mendapatkan pahala. Yufuna bin nadri, sebagaimana dalam ayat tadi. Mereka adalah orang-orang yang menunaikan nazarnya. Wa dalilu minas sunnah. Adapun dalil dari sunnah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Kemudian dalil dari sunnah yang menunjukkan bahwasanya nazar merupakan ibadah. Ibadah itu menunaikan nazar maksudnya. Menunaikan nazar adalah ibadah. Qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man nadara ayyuti'a Allah falyuti'hu." Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaknya dia melakukannya. Wa man nadara ay ya'sillaha fala ya'sihi. Namun sebaliknya, kalau nazarnya ini untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh ditunaikan nazar tersebut. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa huwa ala naw'ain. Jadi nazar ada dua macam, nazar tubarrir ay taqarruban ila Allah.
Nazar yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa nazar mujaza, dan nazar yang ya yang hukumnya ya untuk kemaslahatan dunia misalnya. Pertama disebutkan diantara misalnya untuk jenis yang pertama, ka'ayyakul lillahi alayya an asuma salatata ayyam atau atasaddaq bi al-riyal wa nahwi dzalik. Yang pertama, dia tidak mempersyaratkan, tidak mengatakan kalau saya begini saya akan begini. Dia hanya mengatakan saya bernazar ya akan berpuasa 3 hari untuk Allah Subhanahu wa taala, atau bersedekah sebanyak ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ada ingin dipenuhi di sini. Maka ini termasuk ya nazar pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalun nautsani, adapun jenis yang kedua misalnya ka'yaqul insyafani Allahu insyafallahu maridi, jika Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan keluarga saya yang sakit, saya akan bersedekah ya sekian. Atau in hasaltu li haja, ya kalau aku mendapatkan kesuksesan misalnya mendapatkan hajat saya akan berpuasa 3 hari misalnya. Ya. Maka kemudian ulama kita menjelaskan, adapun jenis yang pertama tadi ya tanpa ada persyaratan, hanya sekedar mengatakan saya bernazar ya lillahi, saya mewajibkan atas diri saya bernazar untuk diri saya, untuk Allah Subhanahu wa taala akan berpuasa 3 hari misalnya atau bersedekah. Maka ulama kita mengatakan jenis yang pertama ini akhaffu karaha, makruhnya lebih ringan dari jenis yang kedua. Kenapa? Karena jenis yang pertama ini tidak mengandung syarat, tidak ada pensyaratan di dalamnya. Ya, beda yang kedua, dia memang persyaratkan, ya Allah kalau saya nanti begini saya akan berpuasa. Ya, dia persyaratkan Allah SWT seperti itu. Ya, ini makruh. Tapi tentunya kedua-duanya wajib menunaikan ketika sudah ya bernazar. Untuk jenis yang pertama dan yang kedua wajib menunaikan di saat hajatnya telah terpenuhi. Ya. Atau sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ya, makanya ulama kita mengatakan untuk jenis yang kedua ini wa hadza laysa bimahmud. Jenis yang kedua ini kata ulama kita ini nazar, bentuk nazar yang tidak terpuji. Ya. Li'anna Allah akram, karena Allah Subhanahu wa taala itu maha mulia, maha dermawan. Ya. Tanpa kita memberikan syarat. Minta saja kepada Allah, ya Allah berikan aku kelulusan. Ya Allah permudah urusanku, tidak usah bernazar. Ini seakan-akan kita mengatakan Allah tidak dermawan. Jadi kita mempersyaratkan, ya Allah kalau saya lulus saya akan berpuasa. Ya makanya tercelah. Ya dikatakan makruh. Ya kan? Kalau manusia mungkin. Ya kalau manusia mungkin, karena manusia kan kadang dia bakhil, kadang ini dan sebagainya. Karena manusia kan tidak memiliki segala-galanya. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Apapun semakin kita minta kepada Allah, semakin kita menggantungkan hati kita kepada Allah, Allah akan semakin sayang sama kita, semakin mengangkat derajat kita. Bahkan di antara salafus saleh ya sekedar ya kehabisan garam di rumahnya. Laqad sa'altullaha hatta fil milh. Aku meminta kepada Allah sampai pada urusan garam. Habis garam di rumahnya, mengadu kepada Allah, ya Allah, saya kehabisan garam, ya Allah. Ya. Tentunya kan ada untuk itu agar Allah memudahkan sebabnya. Diriwayatkan juga dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Terputus sendalnya, mengadu kepada Allah, ya Allah sendalku terputus. Agar apa? Allah memudahkan sebabnya. Bukan berarti kita cuma berbuat tanpa melakukan sebab. Tapi agar kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya urusan kita tersebut.
Jadi hal ini termasuk hal yang tercela, tidak terpuji, karena Allah Subhanahu wa taala Maha dermawan, Maha mulia, ya, dari untuk dipersyaratkan atas. Li'annahu subhanahu wa ta'ala akramul akramin, wajidul ajwadin. Allah Subhanahu wa taala akramul akramin, ajwadul ajwadin, subhanahu al-aliyil ala al-wahhab. Ya. Wal masyhur bidzalika huwa hamdullah. Justru yang disyariatkan adalah memuji Allah, senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri Allah Subhanahu wa taala, dan ketika mendapatkan sesuatu yang kegembiraan menurut kita, maka disyariatkan adalah sujud syukur. Iya, sujud syukur. Iya. Inda tajaddudin na'am wa difal niqam. Ya, kalau menyembeli, silakan menyembeli syukurillah tanpa ada persyaratan sebelumnya, tanpa ada niat nazar sebelumnya. Ya, seperti itu. Wa hadzal nazar al-awwal wa tsani yajib al-wafa. Namun kalau sudah bernazar tadi seperti itu, baik yang pertama maupun yang kedua, tetap wajib dilaksanakan. Karena tujuannya untuk Allah dan bukan untuk kemaksiatan. Id kana laysa bi ma'siyah wa huwa minal ibadat, li'anna al-insan aujaba 'ala nafsihi falazimahu. Karena manusia saat itu bernazar, dia mewajibkan atas dirinya, maka wajib untuk dia penuhi atau dia tunaikan nazar tersebut. Fa idza waffa bihi khaufa min Allah raja'an liman indahu sara al-wafa bihi minal ibadah. Ketika dia menunaikan nazarnya tersebut karena takut kepada Allah dan mengharapkan ya apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk ya ibadah tentunya. Sebagaimana firman Allah, yufuna bin nadari. Mereka adalah orang-orang yang menunaikan nazarnya. Ini jenis yang pertama yang terbagi dua tadi, nazar yang tanpa syarat dan nazar yang kedua, nazar yang bersyarat. Adapun jenis nazar yang kedua adalah jenis nazar untuk selain Allah. Jenis nazar untuk selain Allah. Kalau yang pertama tadi jenis nazar untuk Allah. Yang terbagi dua, yang tidak bersyarat dengan yang bersyarat. Adapun yang jenis nazar yang kedua ini adalah jenis nazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kaman yaqul in syufiya maridi la atasaddaqanna inda qabri sayyid. Kalau iya keluarga saya yang sakit atau saya sembuh misalnya, saya akan bersedekah di kuburan, sisi kuburan Syekh Fulan. Karena ada beberapa kuburan sekarang itu. Ya memang apalagi yang kuburannya di samping masjid, di dekat masjid, mereka memang simpan di situ celengan. Ya. Katanya mengalap berkah di sana. Termasuk tentunya ya sesuatu yang tidak boleh dan bisa menjadi kesyirikan. A'udzubillahi min dzalik, karena mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini jemaah sekalian tentang nazar. Nah, kalau kita tidak mampu untuk menunaikan nazar kita, misalnya sudah terlanjur bernazar misalnya, kalau saya lulus, saya akan potong kambing misalnya. Alhamdulillah Allah memberikan kelulusan baginya. Ya, kemudian potong tiba-tiba dia tidak mampu untuk potong kambing. Mungkin karena ya tiba-tiba bisnisnya gagal, tapi dia lulus untuk kelulusan lulus perkuliahannya misalnya, sudah sarjana misalnya lulus. Tapi ternyata pada saat dia lulus, dia tidak punya kemampuan untuk menyembelih ya syukuran misalnya. Maka solusinya adalah dalam surat, saya lupa nama suratnya, dalam ayat disebutkan bahwasanya kafara dia harus membayar denda. Apa dendanya? Dendanya hampir sama dengan denda orang yang bersumpah atas nama Allah untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, kemudian dia harus membayar dendanya. Misalnya dia bersumpah, demi Allah saya akan pergi ke tempat tersebut. Ya, saya akan pergi ke tempat tersebut.
namun dia tidak jadi pergi. Maka untuk membayar sumpahnya itu, maka dia harus membayar denda. Sama dengan nazar. Kalau tidak bisa membayar sumpahnya atau nazarnya, maka dia harus membayar dendanya. Apa itu? It'amu, memberi makan 10 orang miskin. Atau memberikan pakaian kepada 10 orang miskin. Kalau tidak bisa memberi makan, maka 10 pakaian untuk orang miskin. Ya. 10 orang miskin diberi makan atau 10 orang miskin diberi pakaian masing-masing. Tapi tentunya dia tidak akan mampu. Karena kenapa? Ya, menyembelih saja dia tidak mampu. Apalagi kalau memberikan makan dan atau memberikan pakaian. Atau pilihan yang lainnya adalah menyembelih membebaskan budak. Ini 3 pilihan. Tapi kalau tidak bisa salah satunya, maka opsi yang terakhir adalah berpuasa selama 3 hari. Berpuasa selama 3 hari. Jadi kalau tidak mampu untuk melakukan nazarnya tersebut dan sudah terlanjur bernazar, maka opsi yang terakhir, kalau tidak bisa memberi makan dan tidak bisa memberi pakaian kepada 10 orang miskin dan tidak bisa membebaskan budak karena budak sudah tidak ada tentunya dan tentunya mahal, maka opsi yang terakhir adalah berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Ya, itu tentang nazar. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Ya. Wa qala rahimahullah al-aslu tsani. Wa qala rahimahullah al-aslu tsani. Ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Jadi kita sudah masuk pada landasan yang kedua. Landasan yang kedua. Kita sudah selesai landasan yang pertama, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini pun secara cepat. Iya. Kalau kita mau secara terperinci, kita akan banyakkan dapat insyaallah. Namun hanya inilah yang disebutkan oleh Syekh di dalam kitab ini. Kemudian yang kedua, al-aslu tsani ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal ya agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam secara ya sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Apa itu Islam? Al-istislamu, ya Islam artinya al-istislamu lillahi bitauhid. Ini perkataannya ya disebutkan al-istislamu lillahi bitauhid. Jadi kalau kita ditanyakan apa itu Islam, maka jawabannya adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Berserah diri. Islam berasal dari kata istislam. Ya. Aslama yuslimu islaman. Berserah diri lillahi bitauhid. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepadanya dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan beserta pelakunya. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ini makna Islam secara ya global, secara umum. Maka orang yang mengaku Islam, maka dia harus tunjukkan penyerahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya iblis laknatullah alaihi dikategorikan kafir, istikbar. Ya. Karena dia apa? Istikbar. Sombong, tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengaku bahwasanya Allah Tuhan, ya Rabb. Wahai Tuhanku. Ketika diminta ditangguhkan, ya Allah, karena Engkau mengeluarkan aku dari surga, maka berikanlah aku tangguhan. Dia mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhanku. Iblis mengatakan demikian, mengakui Allah sebagai Tuhannya, tapi tidak istislam, tidak tunduk dan tidak berserah diri terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka orang yang mengaku muslim bukan hanya di KTP-nya muslim, harus ditunjukkan dengan istislam, betul-betul berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Baik dari tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Harus betul-betul tunduk dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diperintahkan sholat, dia mengerjakan sholat karena ketundukannya kepada Allah. Dilarang untuk melaksanakan kemaksiatan, untuk melakukan kemaksiatan, maka dia tinggalkan karena tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan tentunya jamaah sekalian, pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kita, perintahkan atas kita itu untuk kemaslahatan kita juga. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak membutuhkan kita. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak membutuhkan kita. Allahu al-Ghani, Maha Kaya. Seandainya semua manusia atau jin sekalian pun, dari yang pertama sampai yang terakhir, semuanya beriman kepada Allah, tidak sedikit pun menambah kerajaan Allah. Begitu pula sebaliknya, seandainya dari yang awal sampai yang terakhir kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit pun menambah, tidak sedikit pun mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Ya, namun Allah Subhanahu wa taala berhak menghukum kita kalau kita tidak taat atau mengerjakan kemaksiatan atau bermaksiat kepada Allah. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi Allah tidak butuh sama kita. Namun sebaliknya kita yang butuh kepada Allah. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah. Wahai sekalian manusia, kalianlah yang butuh kepada Allah. Kalianlah yang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya sya'yudhibakum. Kalau Allah menghendaki, Allah akan membinasakan kalian semuanya, wa ya'ti bi akharin, dan akan mendatangkan generasi setelah kalian. Allah tidak butuh sama kita. Kita yang membutuhkan Allah. Kita membutuhkan sholat. Jangan kira kita bahwasanya melaksanakan sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Kalau ada orang yang hanya sekedar menggugurkan kewajiban, maka dia tidak akan mendapatkan makna daripada sholatnya tersebut. Tidak akan mendapatkan pengaruh dari sholatnya tersebut. Sebagaimana firman Allah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka orang yang hanya sekedar mengerjakan sholat hanya untuk menggugurkan kewajiban, bukan karena kebutuhannya kepada Allah, akan mendapatkan dirinya masih condong berbuat maksiat. Kenapa? Sholatnya itu tidak memberikan pengaruh pada dirinya, tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan munkar. Ini pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pertanyakan, kenapa ini kita sudah sholat tapi masih condong berbuat maksiat? Itu karena sholat kita tidak berpengaruh pada diri kita, tidak membuahkan hasil. Boleh jadi hanya kita menggugurkan kewajiban bukan karena kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat kita. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala pada urusanmu dengan sabar dan salat. Sesungguhnya salat itu sangatlah berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang yakin akan menghadap Tuhannya, bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hendaknya melaksanakan ibadah itu karena kebutuhan kita kepada Allah, bukan karena menggugurkan kewajiban saja. Ini begitu pula juga tentang yang meninggalkan kemaksiatan. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan huffatil jannatu bil makari. Surga itu diliputi sesuatu yang dibenci oleh syahwat. Wa huffatin nar bisyahwat. Adapun neraka itu diliputi sesuatu yang disukai, dicintai oleh syahwat, oleh hawa nafsu. Olehnya itu kita berusaha untuk melaksanakan perintah Allah karena kebutuhan kita kepada Allah, dan juga meninggalkan kemaksiatan kita kepada Allah karena takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal bara'atu, kemudian juga wal bara'atu minasyirik wa ahlihi. Dan di antara makna Islam adalah selain kita tunduk kepada Allah, baik mengerjakan perintahnya dan menjauh larangannya, kemudian juga adalah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Harus kita berlepas diri kepada mereka.
Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Harus berlepas diri kepada orang kafir dan perbuatan orang kafir. Boleh kita berbisnis dengan mereka tapi dalam masalah urusan agama, dan tidak boleh kita menjadikannya teman dekat. Karena ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuma teman-teman biasa karena bisnis, iya, karena teman kantor misalnya, teman sekolah, iya, tak mengapa. Tapi kalau sudah dijadikan sahabat, maka ini terlarang. Kita harus baroah kepada mereka. Ya, harus baroah, tunjukkan. Iya, toleransi boleh toleransi, tapi jangan sampai kita ya menjual agama kita untuk toleransi. Toleransi dalam tanda kutip. A'udzubillahi min dzalik. Toleransi yang sebenarnya adalah lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agama. Bukan berarti kita mengucapkan Natal kepada mereka, mengucapkan selamat hari nyepi, selamat ini dan sebagainya. Itu termasuk ya ikut serta. Iya, hampir sama dengan meridoi perbuatan mereka. A'udzubillahi min dzalik. Maka kita diharamkan memberikan selamat pada hari raya mereka. Termasuk juga di dalamnya tidak sedikit para pemuda kaum muslimin atau muslimat juga demikian. Iya, penggemar-penggemar pemain bola atau pemain apapun yang dimana pemain tersebut adalah orang kafir, mereka menjadikannya favoritnya, iya, fansnya dan sebagainya, sehingga dengan bangganya memakai pakaiannya, pakaian bolanya bertuliskan nama orang kafir tersebut. Mana baroah kita? Mana perlepasan diri kita kepada mereka? Justru kita menunjukkan loyalitas kepada mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Harus kita tampakkan baroah. Iya. Langit saja dan bumi, gunung hampir terpecah belah. Hampir hancur karena perkataan orang yang mengatakan Allah memiliki anak. Kemudian di antara kaum muslimin membangga-banggakan mereka. Imam Ahmad rahimahullah diriwayatkan dari beliau bahwasanya ketika melihat orang kafir, ya, dia pun ya menutup matanya ketika lewat di hadapan orang kafir, terutama kafir-kafir yang harbi, karena mengingat ayat tersebut. Ya, langit saja hampir terpecah, bumi dan gunung, karena perkataan mengatakan Allah memiliki anak. Lalu bagaimana? Di mana tindakan kita sebagai kaum muslimin yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau Allah Subhanahu wa taala dipersekutukan? Ini dalam masalah akidah tentunya. Dalam masalah akidah harus kita tegas dalam masalah hal ini. Baik, untuk pembahasan selanjutnya masih panjang. Kita cukupkan untuk pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita dan memberikan ilmu yang bermanfaat. Segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, segala kesalahan datang dari pribadi kami sendiri dan waswas syaitan, dan mohon diampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan moderator diarahkan. Nah, Ustaz. Bismillah. Itulah tadi pembahasan matan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa. Selanjutnya kita beralih kepada sesi tanya jawab. Bila mana ada di antara peserta-peserta kajian pemikiran keislaman yang tergabung dalam forum ini yang hendak untuk mengajukan pertanyaan, maka kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya via kolom chat Zoom maupun via lisan. Afwan Ustaz, di sini ada pertanyaan Ustaz di dalam kolom chat Zoom. Pertanyaan yang pertama, apa faidah dari syariat akikah Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Akikah sebagaimana kita sebutkan termasuk jenis ibadah karena penyembelihan. Di antara hikmahnya tentunya syukran, sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak, ya, tidak sedikit orang yang sudah bertahun-tahun menikah belum punya keturunan. Ya, tidak sedikit orang sudah bertahun-tahun menikah belum punya keturunan, belum direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan, belum dikaruniai Allah Subhanahu wa taala keturunan. Maka sebagai tanda syukur dia pun menyembelih.
ya dia pun menyembeli 2 ekor untuk anak laki-laki. Kalau anak perempuan maka dia 1 ekor. Dan tentunya dagingnya itu bukan untuk Allah, tapi niatnya taqarrub kepada Allah sebagai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya untuk apa? Hal tersebut akan dibagi-bagi kepada fakir miskin. Dibagi 3, ya. Sepertiga untuk kita, sepertiga untuk hadiah, dan sepertiga untuk untuk orang miskin. Ya, seperti itu. Jadi sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat tentunya pendapat yang paling kuat adalah hukumnya tidak wajib, tapi sangat ditekankan, sangat ditekankan. Olehnya itu juga ulama kita berbeda pendapat apakah masih bisa diakikah. Kalau misalnya kita sudah besar, ternyata kita cek orang tua kita belum sempat mengakikah kita karena dahulu orang tua kita fakir misalnya, tidak mampu, maka di antara ulama kita mengatakan silakan mengakikahkan untuk diri kita sendiri. Karena kita mampu misalnya, kalau kita mampu misalnya. Ada juga mengatakan di antara ulama kalau memang sudah lewat masanya 7 hari lebih, itu sudah tidak dianjurkan lagi akikah. Tapi kalau kita mampu ya itu lebih baik. Lebih baik kita mengakikah diri kita sendiri kalau memang kita belum pernah diakikah oleh orang tua kita. Wallahu taala alam. Silakan yang lain. Nah, Ustaz, di sini masih ada pertanyaan lain, Ustaz. Masih ada 3 pertanyaan, Ustaz. Karena hukumnya makruh, apakah seseorang mendapat pahala jika menjalankan ibadah dari nazar tersebut, Ustaz? Yang kedua, bagaimana hukum menyembelih untuk acara syukuran, kelulusan, rumah baru, kendaraan baru, promosi jabatan, dan sebagainya dengan niat karena Allah dan menyebut nama Allah saat menyembelih? Pertanyaan yang terakhir, bagaimana misalnya kita safar ke negeri yang mayoritas non-muslim dan non-ahlul kitab seperti India, Cina, Korea, Jepang, dan sebagainya? Apakah kemungkinan makanan daging di sana haram? Mohon penjelasannya, Ustaz. Syukron. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi kita katakan tadi asal bernazar makruh. Bernazar ya, bukan menunaikannya. Bernazar. Sedikit bernazar, sedikit bernazar. Kenapa makruh? Karena kita katakan tadi kata Nabi SAW, la yustakhraju minhu illa minal bakhil. Tidaklah keluar dari mulut ya nazar ini kecuali dari mulut orang yang bakhil. Kenapa? Dia nanti mau beribadah kalau diberikan hajatnya. Makanya makruh. Ya. Maka solusinya adalah minta saja kepada Allah, ya Allah berikan aku nih permudah urusanku. Tidak usah bernazar. Tapi kalau sudah terlanjur wajib ditunaikan. Dan kalau kita tunaikan tentunya menunaikan kewajiban adalah berpahala. Bisa dibedakan ya? Iya. Asal bernazar hukumnya makruh, tapi kalau sudah terlanjur bernazar maka wajib ditunaikan. Nah, kalau ditunaikan maka berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau penyembelihan itu syukuran itu boleh-boleh saja. Iya. Makanya tadi saya kasihkan solusi. Tidak usah bernazar, ya, tidak usah bernazar. Nah, kalau saya sudah lulus misalnya karena ada sesuatu hal yang menggembirakan untuk kita atau lulus sarjana, maka silakan potong kambing, ya, potong ayam atau apalah untuk syukuran. Syukuran tentunya membaca bismillah dengan menyebut Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh termasuk mubah dan apalagi bersyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mendapatkan hal yang bahagia, maka di antara yang pertama kali dianjurkan adalah bersyukur dengan cara apa? Sujud syukur. Sujud syukur tidak memerlukan wudu. Tidak perlu menghadap kiblat. Kalau bisa menghadap kiblat, tapi kalau tidak tahu kiblatnya di mana, silakan sujud syukur langsung. Ya. Kemudian kalau mau panggil teman-teman, mengundang fakir miskin ke rumah kita karena syukuran, penyembelihan tidak mengapa. Itu tidak mengapa. Kemudian yang ketiga, bersafar ke negeri non-muslim. Tentunya para ulama kita sangat keras dalam masalah ini, tegas dalam masalah ini. Sangat tidak dianjurkan bersafar ke negeri non-muslimin. Ya, ke negeri orang kafir. Mayoritas mereka di sana. Ya, kecuali hal-hal yang darurat. Kecuali kita mau pergi berdakwah di sana atau memang ada penelitian yang wajib untuk kita lakukan,
maka silahkan. Kenapa? Ya, itu akan menyebabkan kita akan susah mencari makanan. Ya, di antaranya. Ya, dan juga tentunya yang paling berbahaya kalau kita terpengaruh dengan ya apa namanya adat mereka, ya, tradisi mereka. Apalagi mereka tentunya kebanyakan buka-bukaan di sana. Mana lagi tempat kita di sana kan, auzubillah min dzalik, sangat susah. Ya, ini ketegasan dari para ulama kita. Tentunya kalau kita sudah berada di sana, ya berada di sana, maka tentunya tidak boleh memakan makanan yang daging yang di sana. Kalau daging ikan kan tidak disembelih, ya kan? Silakan cari yang ikan saja. Tidak usah cari yang kambing, sapi, ayam. Cari yang ikan. Ikan kan tidak disembelih. Ya, cari ikan saja. Atau udang, makanan laut yang tidak disembelih. Ya, silakan itu yang dimakan. Ya, buah-buahan, masih banyak yang lain. Atau persiapkan makanan dari negara kita. Baik, semoga bisa dipahami. Kita cukupkan karena waktu sudah dekat maghrib. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Demikianlah kajian pemikiran keislaman kita pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari kajian ini bermanfaat bagi diri kita semua. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.